Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Rianto, mahasiswa Vkom Universitas Duta Bangsa Surakarta. Di sini kami akan mencoba menjelaskan workflow atau alur kerja dari project based learning dari mata kuliah integrasi aplikasi korporasi yang diampu oleh Bapak Sopingi, Magister Komputer. Dan proyek ini berfokus pada sistem penerimaan mahasiswa baru atau SPMB. Pada workflow integrasi sistem yang diberikan, yaitu sistem PMB, di mana mahasiswa baru akan mendaftar dari sistem ini, kemudian yang dibuat menggunakan framework Laravel Filament untuk memudahkan pembuatan web service admin. Kemudian calon mahasiswa akan melakukan pendaftaran ke si akad yang dibuat dengan framework Express.js dengan basis Node.js, sehingga si akad hanya menjalankan melalui API pada aplikasi Postman. Si akad ini sudah menjalankan JS on Web Token sebagai langkah autentifikasi saat menghubungkan dengan new feeder. Kemudian dari SPMB, alurnya menuju ke SIGEU yang dibuat dengan framework Express.js dengan basis Node.js, sehingga SIGEU hanya menjalankan melalui API saja pada aplikasi Postman. SIGEU juga sudah menjalankan JS on Web Token untuk melakukan pembayaran dari sistem keuangan dengan menggunakan third party atau pihak ketiga, yaitu Mitran. Lalu kemudian dari sistem akademik melakukan pelaporan atau pengambilan data dan upload data maupun hapus data dari mahasiswa baru ke data pusat Kemdikbud, yaitu menggunakan new feeder dari Kemdikbud. Kemudian selanjutnya untuk penjelasan dari tiap sistem, yaitu yang pertama adalah sistem penerimaan mahasiswa baru atau SPMB. Pada sistem ini, calon mahasiswa harus memiliki akun untuk dapat mengisi formulir pendaftaran, sehingga perlu melakukan registrasi terlebih dahulu untuk mendapatkan email yang fungsinya adalah untuk verifikasi akun sebagai tanda bahwa akun sudah dapat digunakan untuk login. Setelah bisa melakukan login, maka calon mahasiswa mengisi formulir pendaftaran sehingga perlu melakukan registrasi akun terlebih dahulu ya, yang didapat dari email tadi. Setelah mendapatkan akun, maka mahasiswa melakukan login di halaman pendaftaran. Kemudian di halaman ini calon mahasiswa akan mengisi formulir pendaftaran tersebut. Dan mengisikan data diri sesuai format yang telah diberikan. Langkah selanjutnya adalah calon mahasiswa melakukan pembayaran di halaman pembayaran melalui transfer atau metode pembayaran lainnya, yang mana halaman pembayaran dari integrasi sistem keuangan.
Setelah pembayaran dinyatakan berhasil, calon mahasiswa akan mendapatkan jadwal seleksi yang telah ditentukan oleh admin, dan kemudian calon mahasiswa akan mengikuti tes seleksi, dan setelah mengikuti tes seleksi, calon mahasiswa akan mendapatkan hasil seleksi yang mana satu seleksi tersebut dikelola oleh admin. Selanjutnya adalah workflow sistem kepegawaian atau SIMPEK. Pada sistem ini terdiri atas data pegawai dan jabatan yang dikelola oleh admin, sehingga admin dapat melakukan penambahan, perubahan, dan penghapusan data maupun data pegawai maupun data jabatan. Dengan sistem kepegawaian ini, segala perubahan data akan tersimpan pada database secara otomatis real time. Nah, ini adalah demo untuk SIMPEK. Oke. Selanjutnya adalah workflow dari sistem keuangan atau SIKEU. Pada sistem ini diawali dengan mahasiswa memilih tagihan yang hendak dibayarkan. Tagihan yang dipilih perlu dimasukkan ke dalam invoice agar tagihan menjadi aktif dan dapat dibayarkan. Proses aplikasi tagihan pembuatan invoice menggunakan web service. Untuk mengumpulkan datanya dan bekerjasama dengan Mitran terkait pembuatan virtual account. Status pembayaran dan aktivasi setelah mahasiswa berhasil melakukan pembayaran, Mitran akan memberikan respon. Ke SIKEU bahwa mahasiswa tersebut telah melakukan pembayaran atau sudah melakukan pembayaran. Seperti ini pokoknya. Selanjutnya adalah Mitran. Arsitektur Mitran yang digunakan ialah setiap tagihan yang ingin didaftarkan sebagai invoice akan menjadi payment gateway dengan cara SIKEU mengirimkan token untuk disesuaikan. Setelah dinyatakan sesuai dengan Mitran, Mitran akan memberikan respon ke gateway bahwa tagihan tersebut aktif dan sudah dibayarkan. Di fitur ini, Mitran sebagai payment gateway yang mengelola pembayaran dari SIKEU menuju akun bank, yang mana akun bank telah bekerja sama dengan universitas. Setelah pembayaran berhasil dilakukan, Mitran maka akan memberikan respon ke SIKEU bahwa mahasiswa tersebut berhasil melakukan pembayaran. Selanjutnya adalah si akad. Pada si akad ini terdapat data angkatan, kemudian program studi, kurikulum, satuan pendidikan, mata kuliah, dan jenjang. Di sini admin memiliki akses untuk melakukan request data pendidikan kepada new feeder. Aplikasi pengelolaan data milik Kemdikbud
melalui web service sehingga data yang dikelola akan otomatis terintegrasi dengan data Kemdikbud melalui NeoFeeder. Adapun ketika mahasiswa tidak sengaja melakukan perubahan data atau penghapusan data pada database lokal, kemudian admin meminta request kepada NeoFeeder, maka data tersebut akan otomatis berubah sesuai data yang telah tersimpan pada data Kemdikbud. Dan bila admin menghapus data pendidikan pada database lokal, data tersebut adalah tidak benar-benar terhapus, hanya saja ditandai sebagai data yang telah dihapus. Selanjutnya adalah workflow dari NeoFeeder. NeoFeeder adalah sistem pengolahan data programming yang digunakan sebagai sinkronisasi data perguruan tinggi dengan data Kemdikbud secara nasional. Arsitektur yang digunakan adalah sebagai berikut, yaitu si AKAD akan melakukan mapping atau percobaan data dengan NeoFeeder melalui web service. Sistem perguruan tinggi tidak perlu mengetahui model basis data yang digunakan oleh database milik Kemdikbud, sehingga web service memudahkan penghubungan dua database dari sistem yang berbeda. Kemudian setiap perubahan pada si AKAD akan dimintakan request kepada NeoFeeder bila sudah tervalidasi. Maka NeoFeeder akan memberikan respon pada si AKAD bahwa data sudah sesuai. Demikian penjelasan integrasi sistem pada tugas UAS mata kuliah integrasi aplikasi korporasi. Semoga dapat memberikan manfaat. Banyak kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.